Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bernardi dengan NIM 251111-1003 dari kelas pemrograman komputer kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat untuk menggerak data acak dan bagaimana kita memvisualisasikannya. Nah, untuk pertama di sini saya buat dengan komen nama saya sendiri, name kelas. Nah, pas sudah saat kita run, dia akan muncul seperti ini. Dan untuk selanjutnya, pertama kita membuat teks agar kita bisa membedakan mana bagian yang kita generate datanya dan bagaimana yang kita codingan yang kita buat untuk visualisasi datanya. Pada generate data ini, di sini saya membuat atau mengetikkan library, import pandas, import random, dan juga Google Colab. Nah, di sini library yang saya gunakan ini agar bisa munculkan. Di sini kita run agar dia bisa jalan. Nah, lanjut di sini NIM. Ini saya ubah bangunan NIM saya. Lanjut row. Di sini saya menggunakan 4 angka terakhir saya sendiri, yang di 1003. Di sini saya membuat 4 list kosong, di mana L ini untuk panjang, W untuk lebar, T untuk tebal, dan mas ini untuk masanya. Di sini saya menggunakan perulangan for sebanyak 1023. Jadi data yang akan dimunculkan itu adalah sebanyak 1023 tersebut, atau perulangan yang akan ditampilkan. Nah, untuk codingan di sini ada panjang dengan random uniform. Saya membuatnya dari 50 mm sampai 80 mm. Dengan roundnya saat ini saya desimalkan menjadi 2 angka di belakang koma. Pada lebar, tebal, dan masanya juga saya buat dulu. Dan pada masanya ini saya buat rentangnya dari 100 sampai 220. Dan di sini saya menggunakan pada masing-masing ini saya menggunakan append untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam list. Nah, di sini DF ini adalah bagaimana kita memanggil data tersebut. Terus satu koordinat perintah kita bagaimana memanggil. Sini untuk data frame-nya ada zip, columns, tuh ini serba bahasa Inggris. Nah, terus kita print df agar bisa ini. Nah, di sini ada kita memanggil tuh masukkan ke Excel. Kita membuat Excel-nya. Di sini saya memberikan nama atau judulnya data tbpmcom agar mudah kita mencarinya dengan indeksnya true. Dan untuk files download nih untuk kita mendownload data yang sudah kita generate tadi itu ke dalam Excel agar bisa kita simpan. Di sini kita run, maka akan muncul seperti ini. Karena sudah saya download, nggak usah lagi. Nah, untuk data yang tampilkan seperti ini. Itu range-nya dari 0 sampai 1022, karena batasnya dari 0 sampai 1022 itu udah termasuk 1023. Nah, di sini ada panjangnya dengan yang sudah kita buat tadi, 2 angka di belakang koma dan desimal, dan width ada thickness dan massa. Terus kita mendefinisikan atau kita memanggil lagi. Nah, muncullah sama seperti yang tadi. Lanjut kita definisikan agar memudahkan per kolom membaginya. Sini indeks. Ini lagi deh, kita run. Di sini kita memanggilnya untuk memanggil diameter aritmatika, diameter geometris, dan luas permukaan yang sudah kita kali tadi ini dengan rumusnya sudah tertera di sini. Kita run. Oke, terus kita panggil lagi data yang sudah kita buat ini. Makanya muncul di sini kolomnya nambah lagi. Ini kolom yang pertama ada panjang, lebar, tebal, dan massa. Karena kita sudah buat codingan dengan menambahkan
diameter aritmatika, diameter geometris, dan luas permukaan, maka di sini akan muncul pada kolom kitaran tadi. Terus kita mendeskripsikannya. Di sini saya mengulangi ini, putaran lagi. Nah, di sini muncul supaya kita mendeskripsikannya seberapa besar sih angka nilai tersebut yang ada. Di sini kalau ada 1003 sebenarnya ini. Terus ada minnya nilai tengah. Ya, rata-rata. Untuk rata-ratanya ini. Terus ada nilai ini. Terus ada nilai minimal. Terus ada nilai dikali dengan 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimalnya. Seperti ini. Terus dari data yang sudah kita olah, kita berikan nama lagi dengan memanggil dev to excel dengan judulnya itu atau nama datanya, filenya data tb.com olahan ahli dengan nama sendiri. Terus kita download lagi file itu agar bisa masuk atau kita simpan. Maka saat kita run, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena kita sudah download, kita perlu di save lagi agar datanya tidak membingungkan dari data program tersebut. Terus untuk selanjutnya kita memvisualisasikan data yang sudah kita generate dan sudah kita olah tadi. Nah, untuk library yang saya gunakan itu saya memasukkan import matplotlib agar bisa dia menampilkan data, dan import library seaborn agar data yang dikeluarkan itu tampilannya menarik. Di sini kita run agar dia bisa jalan. Nah, di sini untuk codingan yang saya gunakan untuk membuat temanya dia dark grid, terus membuat plot figurnya atau besarnya dia saya buat sebesar 8,5. terus untuk scatter plotnya dimana X itu saya buat dengan indikasi massa dan Y nya itu diameter aritmatika, dan untuk warnanya saya memberikan warna merah agar tambah menarik lagi, dan saya membuat judul agar bisa membedakan. Di sini saya membuat judul massa dikali massa versus diameter aritmatika. Nah, di sini error karena sebelumnya tadi saya belum menambahkan library dari matplotlib tersebut. Di sini kita run lagi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Plot-plotnya di sini tadi massa, di sini diameter aritmatika. Ini sebanyak 1023. Yang ada batasnya tadi 220, dari 120 dan 50 sampai 80. Nah, di sini saya membuat lagi dengan data yang berbeda, yakni massa dan Y-nya tuh diagram atau diameter geometris, dan untuk warnanya saya memberikan warna biru. Terus kita run, maka seperti ini lagi, seperti yang sama tapi dengan beda-beda, dengan data yang berbeda. Lanjut, saya membuatnya lagi, yakni X tetap sebagai massa dan pada garis Y itu sebagai luas permukaan, dan saya memberikan warna ungu. Kita run lagi. Nah, muncul seperti ini. Lanjut, saya buat satu lagi yang keempat kalinya dengan Y-nya tuh dia sebagai thickness atau tebalnya, dengan warna saya menggunakan warna oranye. Kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hasil yang sudah kita run ini kelihatan atau tampak berbeda karena kita menggunakan pada garisnya itu berbeda-beda, tetapi pada garisnya tetap menggunakan yang sama, yaitu massa. Yang pada garisnya itu kita menggunakan pertama tuh diameter aritmatika, terus diagram dia direct geometris, terus ada luas permukaan, dan yang terakhir adalah massanya yang dikali tebalnya. Jadi di sini titik-titik yang menunjukkan, dan ada pembatas-pembatas dari masing-masing titik ini karena saya menggunakan seaborn tersebut agar bisa menampilkan data yang cukup detail. Lanjut, pada codingan terakhir nih saya ingin membuatnya menjadi satu grid. Di sini saya mendefinisikan X-nya itu sebagai massa, Y1-nya sebagai diameter aritmatika, Y2-nya diameter geometris,
Y3-nya itu sebagai luas permukaan dan Y4-nya itu sebagai tebalnya. Nah, di sini saya membuat figur dengan dua akses, yang dimana satu baris dan dua kolom. Aksesnya kita atur sefleksibel mungkin atau sesuai keinginan kita. If figurasinya di mana AX1 itu koma X2, koma X3 dan AX4. Nah, jika tidak urus seperti ini atau kita menggunakan AX1, X2, X1, X3, X1, X3, X1, AX4, maka dia tidak akan bisa terprogram karena datanya error, akan muncul error. Dengan PT subplotnya itu 2,2, dengan accessnya saya buat 15,10 agar dia bisa menampilkan secara jelas diagramnya, gambarnya. Terus untuk yang pertama saya membuat itu X1 scatter warna X yang sudah kita gunakan sini, terus Y1 dan warnanya saya membuat warna merah. Dan untuk judulnya massa dan diameter matematika, di mana X1 itu pada label, dari sini akan munculkan pada label di bawah seperti ini, dan Y-nya seperti ini tadi, label. Terus selanjutnya pada gambar plot 2 itu nanti di sebelah kanan, terus pada X3 itu nanti di sebelah kiri bawah, dan pada X4 nanti pada kanan bawah. Dan saya menggunakan ini, codingan ini, agar bisa merapikan jarak antar masing-masing plot dengan tag layout. Terus kita tunjukkan, terus kita save figurasinya. Nah, di sini kita run saja agar bisa menampilkan hasilnya sesuai dengan kita. Nah, sudah. Nah, di sini muncul seperti ini tadi. Yang sudah kita batasi, kita atur di mana tadi. Di sini yang figurasi X1-nya tuh di sebelah kiri, X2-nya sebelah kanan, X3 itu kiri bawah, dan X4-nya sebelah kanan bawah. Seperti ini. Masing-masingnya berbeda nih. Dan untuk X-nya tetap sama dia. Nah, ini seperti ini. Jadi data yang ditampilkan itu berbeda-beda karena kita menggunakan data untuk Y-nya itu berbeda, jadi diameter matematika, geometris, luas permukaan, dan massa tebal. Dengan munculnya keempat ini berakhir juga lah saya menjelaskan bagaimana dari saya membuat codingan ini, codingan Python, mulai dari membuat komen, nama saya sendiri, name, kelas, dan kita ratakan seperti ini. Untuk generate datanya saya mengimport library pandas, randoms, dan mengimport files agar dia bisa di-download nanti dan diunduh. Untuk kolom kosong dan membuat perulangan for sebanyak 1023 agar dia bisa kita atur. Kita menggunakan perulangan for. Terus ini codingan yang kita pakai buat memberi nama dan kita mau mengunduhnya atau mendownloadnya. Sini seperti tadi, hijau data yang dikeluarkan seperti ini. Nah, data ini yang kita unduh untuk data yang sudah kita generate. Terus kita panggil lagi datanya. Terus kita menambahkan kolom lagi, 3 kolom ini, diameter matematika, diameter geometris, dan luas permukaan. Terus kita panggil lagi, habis kita panggil, terus kita unduh lagi data-datanya. Terus untuk visualisasi data, saya menggunakan library matplotlib tadi agar dia bisa menampilkan data dengan file plotnya. Kita singkat FLT, import seaborn dia agar tampak lebih menarik pada gambarnya. Jadi seperti ini tadi codingannya, ini gambarnya, ini codingannya, ini gambarnya, codingan, gambar, codingan, gambar, dan terakhir kita menjadikan satu pada tampilan seperti ini tadi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang program yang sudah saya buat. Program ini yang menghasilkan data secara acak sebanyak 1023 baris yang dipresentasikan melalui dimensi dan massa suatu objek. Lalu kita memvisualisasikannya dalam bentuk scatter plot untuk melihat pola hubungan antar variabel.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.